Negeri Selatan Tambaukir, Kecamatan Gendim, Kabupaten Situbondo. Dan ini Nama saya Yunia Hairani, saya mengajar di SDN 6 Tambaukir, Kecamatan Gendim, Kabupaten Situbondo. kemudian Ibu. Nama saya Lulu Susi Ningsih, saya dari SD Negeri 3 Gendim. Kebetulan saat ini kami akan mencoba untuk mendemonstrasikan kontekstual yang ada di dalam modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kebetulan ini adalah kegiatan kami di program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak video berikut ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pak Eko. Iya Pak, ini saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Pak Eko. Oke, ya, baik. Saya tunggu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam Pak Eko. Kira-kira ada apa ini? Fotonya dalam saya itu. Iya ya Pak ya. Ini nih Pak Eko. Sebenarnya ada sedikit sih yang ingin saya saya sharingkan kepada Pak Eko. Ini di sekolah saya Pak, ada rekan sejawat saya yang ingin menyampaikan permasalahannya itu kepada saya. Nah, dalam masalah ini saya itu ingin menerapkan atau mengimplementasikan praktek coaching yang sudah saya lakukan. Nah, namun Pak, saya kan masih dalam tahap belajar, jadi saya ingin saya selaku coach tentunya masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Jadi harapan saya dengan kita bertemu ini, saya meminta bantuan Pak Eko untuk melihat istilahnya mengobservasi praktek coaching yang sudah saya lakukan, yang akan saya lakukan. Oh, jadi itu sebetulnya ya tujuan saya itu tujuannya dulu mau mempraktikkan coaching pada rekan sejawat dulu ya. Betul Bapak. Berarti Bu, kalau kita mau mempraktikkan coaching itu berarti kita harus paham tentang rubrik penilaiannya. Itu sudah paham? Iya Bapak, jadi dalam rubrik penilaian ini tentunya saya paham betul apa kompetensi yang harus saya miliki, seperti saya harus hadir seutuhnya dalam praktik tersebut, kemudian saya harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya supaya saya nantinya dapat membantu beliaunya dalam mengarahkan sehingga mencapai istilahnya jalan keluar Bapak atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga harus untuk hal itu saya juga harus tentunya mendengarkan seluruhnya seperti itu. Baik. Berarti Bu Lulu ini sudah paham tentang 3 prinsip coaching ya Bu. Kemudian Bu Lulu mau pakai alur apa Bu? Coaching ini? Kalau alurnya sih Bapak, saya ini akan menggunakan alur tirta Bapak. Ya, jadi pertama saya akan menanyakan dulu tujuannya. Jadi tujuannya apa? Kemudian saya berusaha mengidentifikasi masalah dari kunci saya nanti seperti apa. Kemudian saya mencoba menanyakan rencana tindak lanjutnya itu seperti apa terhadap permasalahan yang sudah dihadapi. Kemudian dan yang terakhir yang tentunya tanggung jawabnya seperti apa. Seperti itu. Oke, jadi Bu Lulu ini sudah paham ya tentang rubrik penilaian. Di sini Bu Lulu itu memakai strategi Bu? Tirta ya. Ya, tirta dan juga 3 prinsip coachingnya sudah Bu Lulu itu sudah memahami, yang termasuk itu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi.
Kemudian ini Bu Lulu terkait dengan 3 kompetensi kurs. Saya rasa Bu Lulu sudah bisa memahami tadi, yaitu kehadiran secara penuh, kemudian pendekatan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ini, tiga ini mana yang akan Bu Lulu itu fokuskan nanti ketika mengcoaching salah satu rekan sejawat Bu Lulu? Tentunya dalam ketiga kompetensi itu memang kita butuhkan semua ya Bapak ya. Tetapi di sini yang perlu saya fokuskan, jadi saya itu merasa butuh sekali lebih di pematangan lagi, yaitu pada poin di pertanyaan berbobot Bapak. Jadi saat mengajukan pertanyaan berbobot ini yang saya merasa saya butuh sekali bimbingan, masukan seperti itu. Kemudian ada lagi Bu Lulu, selain pertanyaan yang berbobot. Kalau seperti hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, saya kira saya sudah mampu Bapak, tapi ya Lebih fokus, ya bisa ya istilahnya mungkin kalau ada masukan dari Bapak maupun. Oke, baik Bu Lulu. Terus bagian kompetensi mana ini Bu Lulu yang secara spesifik ingin diobservasi? Ketiga, tadi kan itu pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi Bu Lulu yang ingin diobservasi itu yang lebih spesifik. Tetap Bapak di pertanyaan yang berbobot ya. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot itulah saya sudah seperti apa kemampuan saya seperti itu Bapak. Yang perlu lebih dikatakan. Kemudian indikatornya ini Bu Lulu terkait dengan Bu Lulu tadi kan sudah pengen itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator tercapaiannya itu dari tujuan yang akan Bu Lulu terapkan kita coaching ini itu bagaimana? Jadi dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi saya bisa memotivasi kunci saya mengarahkan agar kunci itu nantinya dapat menemukan sendiri Bapak atas solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi secara keseluruhan tadi indikatornya Bu Lulu itu di mana seorang kunci itu dapat menemukan sendiri tentang permasalahannya itu. Iya. Oke, mungkin di sini nanti saya akan memberikan kritik dan juga sarannya ya Bu di pasca observasi sekarang ini selamat untuk Bu Lulu akan melakukan coaching. Nanti saya jadi pengamalnya Bu ya. Siap Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ira. Silakan Bu. Gimana? Ini dulu, tadi kan saya telepon dulu pagi-pagi bahwa saya ingin sharing dulu. Apakah Ibu sekarang benar-benar punya waktu kosong untuk saya sharing Bu? Ngobrol silakan. Ya begini Bu, saya itu punya permasalahan di sekolah itu dan saya itu bingung bagaimana cara saya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya tadi berinisiatif, wah ini enaknya juga dulu nih, saya dulu Ya, jadi tujuannya Bu Ira ingin mencari mencari solusi solusi terhadap saya. permasalahan yang dihadapi Bu Ira. Oh iya Bu Ira, ini ngomong-ngomong apa sih nanti tujuan dari ucapan kita? Bu Ira ingin mendapatkan solusi. Kira-kira permasalahan itu seperti apa sih Bu? Begini Bu, saya kan sekarang kebetulan tetap mengajar di kelas 4 seperti tahun lalu. Dan sekarang ini yang membuat saya agak galau ini Bu, itu ada anak yang baru naik ke kelas 4. Itu ternyata setelah saya melakukan tes diagnostik, asesmen diagnostik, itu bacanya belum lancar dan juga nulisnya sangat lambat sekali. Itu saya jadi agak bingung bagaimana menghadapi anak yang satu ini. Kan kasihan teman-temannya jika saya hanya fokus pada satu orang ini, sedangkan yang lain pada akhirnya nanti saya takut tertinggal. Jadi Bu Ira ini memiliki permasalahan bahwa di kelasnya Bu Ira ada satu anak yang memiliki keterlambatan belajar.
Betul sekali. seperti itu, sehingga yang ditakutkan Bu Ira nanti mengganggu pada siswa yang lain. Betul sekali. Nah, Bu Ira, kira-kira dengan adanya kejadian seperti itu, permasalahan yang dihadapi Bu Ira, selama ini yang dilakukan Bu Ira itu apa? Kalau selama ini ya Bu, kalau yang tahun kemarin kebetulan yang kelas 4 itu memang ada anak yang sedikit terlambat, tapi tidak seterlambat ini Bu, masih bisa mengejar ketertinggalan, seperti itu masih bisa mengimbangi teman-temannya. Yang sekarang ini memang benar-benar menguras otak saya harus bagaimana ini. Benar-benar saya belum punya pikiran sama sekali mau diapakan ini anak itu, belum masih. Saya belum punya pandangan-pandangan bagaimana mengatasi masalah ini. Makanya saya sekarang mendatangi guru, barangkali guru punya solusi seperti itu. Ya. Jadi Bu Ira ini mengalami permasalahan seperti ini tidak hanya satu kali ya Bu ya? Iya. Jadi sudah pernah melakukan hal semacam itu. Nah, kalau yang sudah pernah dilakukan Bu Ira sebelumnya itu seperti apa Bu? Biasanya Bu, kalau yang tahun kemarin, tapi beda loh ya sama ini ya. Kalau yang tahun kemarin itu tidak seterlambat anak ini. Misalnya saya memberikan bimbingan secara khusus di jam-jam istirahat seperti itu Bu, saya panggil anak itu saat lagi sendirian, dia saya panggil, terus saya kasih bimbingan khusus, saya ajari secara khusus. Dan kadang-kadang juga saya kalau misalkan kebetulan di sana kalau pulang kan masih umurnya, biasanya itu pulangnya bareng-bareng. Nah, daripada nganggur gitu, jadi saya ada belajar seperti itu. Jadi kalau pada tahun lalu seperti itu, untuk tahun sekarang mungkin gambaran Bu Ira dengan melihat situasi siswa yang seperti itu kurang lebih kan hampir sama ya Bu ya. Nah, yang akan dilakukan Bu Ira itu seperti apa? Mungkin Bu Ira sudah punya gambaran dari tahun yang kemarin. Ya, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, tapi ya waktunya mungkin akan lebih saya tambah Bu. Misalkan saya memang menjadwalkan khusus untuk anak tersebut, saya kasih bimbingan sepulang sekolah, misalkan dari hari Senin sampai hari Kamis saya ajak untuk belajar di sekolah, sepulang sekolah, misalkan seperti itu Bu. Atau mungkin gini ya Bu ya, saya konsultasikan dengan orang tuanya tentang hal tersebut. Jika diizinkan, saya akan lakukan itu Bu, dan memberikan pelajaran tambahan di kelas 3 di sekolah seperti itu. Ya seperti itu mungkin ya Bu. Jadi Bu Ira punya rencana nantinya akan koordinasi dengan wali murid itu. Betul Bu ya, baru terpikirkan ini Bu. Iya, jadi Bu Ira akan mengkoordinasikan, kita berkolaborasi kiranya Bu Ira dengan wali murid, kemudian mungkin juga akan melakukan dengan teknik yang sama ya seperti tahun yang lalu. Nah, apa namanya, kira-kira yang akan dilakukan Bu Ira itu akan dimulai siapa saja? Maksudnya siapa saja yang akan terlibat dengan kegiatan yang akan dilakukan Bu Ira? Mungkin Bu Ira itu saya melakukan ini nanti agar tercapai ini saja, orang-orang ini yang akan saya libatkan. Kira-kira siapa saja? Mungkin yang pertama ya pasti saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah Bu. Kemudian juga saya konsultasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Mungkin kan jika saya tidak ada, rekan sejawat saya bisa memberikan pelajaran tambahan. Mereka juga punya waktu kosong seperti itu. Dan juga guru-guru mapel di saat pelajaran agama dan PJK itu juga bisa membantu saya seperti itu. Jadi ya Bu Ira juga melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi pasti ada di sekolahnya. Nah, kalau barusan Bu Ira sudah menyampaikan yang akan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Ira terkait dengan masalahnya yang dihadapi Bu Ira terkait dengan siswa KKN. Nah, kira-kira Bu nanti rencana Bu Ira itu akan dilaksanakan sifatnya begitu.
Makanya saya akan tadi buru-buru dari pohon dulu, karena tadi pagi saya melakukan asesmen diagnostik itu belum ini kok seperti ini, seperti itu, makanya saya buru-buru dulu dan alhamdulillah ternyata saya menemukan solusi ya Bu ya. Ya secepatnya saya akan melakukan mulai besok, saya akan mulai terapkan. Tentunya pagi saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kalau misalkan di Juli, berarti saya langsung eksekusi di Nah, tadi Ibu sudah menemukan sendiri ya solusi terhadap permasalahannya Bu Ira, dan Bu Ira akan sesegera mungkin melakukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ira dan sebagainya. Nah, ini Bu, apa namanya, kira-kira lagi Bu Ira itu akan melakukan sesegera mungkin, kemudian akan mungkin ada yang perlu diinterapkan lagi pada saya. Tapi saya sudah melakukan sendiri ya Bu ya. Terus setelah alhamdulillah ini Bu, setelah Ibu curhat dengan Ibu, ternyata saya bisa menemukan solusi kan. Itu yang tidak terpikirkan sebelumnya Bu. Saya jadi terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan dulu, tentu juga atas yang tadi dipancing sebenarnya sama Bu Lulu ini, akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusinya Bu. Saya terima kasih banyak. Jadi mungkin nanti saya kalau berhasil saya akan telepon Bu Lulu, nanti saya akan curhat lagi ke Bu Lulu, saya akan sampaikan keberhasilan saya Bu. Akan saya tunggu ya Bu ya bagaimana perkembangan selanjutnya atas apa namanya yang sudah disampaikan Bu Ira tadi, termasuk solusi yang sudah ditemukan Bu Ira sendiri. Akan saya tunggu apa namanya feedbacknya seperti apa. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu. Sementara itu Bu. Bagaimana perasaannya Bu Ira setelah kita lakukan sesi seperti itu? Perasaan saya kan saya begitu lega sebenarnya Bu, karena saya sudah menemukan solusi dan saya sudah tidak sabar ingin segera menerapkannya. Tentu saja saya juga tidak sabar ingin mencapai keberhasilannya yang akan saya ceritakan nanti ke Bu Lulu. Iya, saya tunggu ya Bu Ira Iya Bu, ya. tapi dapat bonus dari saya Bu. Karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya. Terima kasih. Ya, nanti akan saya tunggu selanjutnya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ira. Ya, terima kasih Bu. Saya boleh izin pamit, karena saya ingin segera membuat jadwal pelajaran tambahan yang akan saya berikan kepada Bu. Semangat sekali nih Bu Ira sepertinya. Terima kasih ya Bu ya. Saya terima kasih. Izin pamit Bu. Assalamualaikum. Oke Bu Lulu, gimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching bersama rekan sejawatnya Bu? Alhamdulillah Bapak, saya merasa lega sudah mempraktekkan bisa memberikan solusi, gambaran. Bukan saya Kak sebenarnya yang memberikan solusi, tetapi saya tuh mengarahkan kunci saya agar beliaunya bisa menemukan sendiri yang apa permasalahan dan apa istilahnya apa itu Pak, solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya hanya membantu mengarahkan saja. Jadi sekarang perasaannya Bu Lulu itu sudah tenang, juga sudah lega ya Bu ya. Iya, Sudah selesai melakukan praktik coaching dengan baik dan juga dengan lulus ya Bu ya. Iya. Oke, di sini Bu Lulu, saya kan tadi diminta sebagai observer ya, sebagai pengamat dari Bu Lulu. Ini kira-kira Bu Lulu, sesi apa sih Bu yang tadi sudah menurut Bu Lulu itu sudah berjalan dengan baik, dan juga gimana yang perlu diperbaiki? Ya, kalau menurut saya Bapak, jadi saya tadi sebelum melakukan bukti saya sudah menyiapkan diri saya untuk sebelum dan saat pelaksanaan saya pun menyiapkan diri saya untuk bisa hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah melakukan
atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci saya Pak, seperti itu. Namun, yaitu tadi yang menjadi permasalahan saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi saya melakukan meminta Bapak untuk mengobservasi saya dengan tujuan apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya ajukan kepada kunci saya itu apakah sudah memenuhi istilahnya kriteria untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bapak. Oke, jadi Bu Lulu tadi memfokuskan ke menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Lulu, apa yang perlu diperbaiki? Kalau dari saya tadi, iya, saya sepertinya saat melakukan pertanyaan berbobot ya Bapak ya. Jadi saya sebenarnya sudah saya lakukan alur cerita tadi ya Bapak. Jadi saya sudah mungkin kurang lebih ditajamkan lagi mungkin seperti itu yang perlu saya tingkatkan. Gimana kalimat yang bagaimana? Yang perlu diperbaiki oleh Bu Lulu? Jadi seperti ini tadi Pak, mungkin saya menanyakan tentang rencana tindak lanjut yang harus dilakukan itu seperti apa? Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan seperti apa terkait dengan permasalahannya? Oke, jadi di sini Bu Lulu sudah menemukan ya. Di sini sisi baiknya itu yang sudah sejalan dengan alur coaching itu bagaimana Bu Lulu tadi sudah menyampaikan bahwasanya Bu Lulu itu mampu menjadi pendengar yang aktif dan juga apa lagi? Saya bisa hadir seluruhnya. Dan yang perlu diperbaiki tadi Bu Lulu sudah menganalisa sendiri. Apa lagi yang perlu diperbaiki? Jadi tidak lanjut ya. Iya, tidak lanjut. Jadi Bu Lulu sudah bisa untuk mengenali mana sih yang bagus dan juga mana sih yang harus diperbaiki. Ini sangat luar biasa Bu Lulu ya. Mungkin terkait dengan feedback saya Bu Lulu, karena Bu Lulu tadi kan meminta saya untuk memberikan komentar dan juga feedback terkait dengan pelaksanaan Bu Lulu selama melakukan praktik coaching. Nah di sini Bu, hasil dari catatan saya tadi Bu Lulu sudah menyepakati tujuan terlebih dahulu, itu sudah masuk di alur cerita. Kemudian tadi Bu Lulu sudah paham sendiri di mana kekurangannya dan apa kelebihannya kayak gitu. Sini catatan saya Bu sama dengan Bu Lulu tadi, yaitu butuh perbaikan di tindak lanjutnya. Seharusnya itu Bu Lulu itu menanyakan kapan ini akan dilaksanakan. Tadi kan kasusnya apa Bu? Ada siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, artinya apa? Dia itu tertinggal dengan teman-teman yang lain. Jadi hal itu menjadi suatu permasalahan bagi seorang guru. Jadi kalau itu mau lebih diintensifkan, takutnya mengganggu ke teman yang lain seperti itu. Jadi ketertinggalannya itu bisa dikatakan sangat apa ya? Rendah sekali seperti itu. Jadi di sini kan tujuan yang disepakati dulu dengan kuncinya tadi itu bagaimana menunjukkan siswa yang terlambat untuk membaca kayak gitu kan ya. Iya. Nah, jadi di sini Bu, di alur kita itu Bu Lulu sudah fokusnya itu di alur tujuannya sudah oke. Kemudian yang terakhir ini catatan saya di TA-nya yaitu tanggung jawabnya itu. Nah, mungkin Bu Lulu bisa merasakan sendiri ya tadi ya waktu di sesi coaching itu kira-kira memberikan kepada coach itu pemikiran untuk bertanggung jawab. Pas sudah Bu? Ini di catatan saya belum Bu gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu sudah Bapak, tapi ya itu yang seperti saya sampaikan, saya masih istilahnya ngambang gitu loh Pak. Jadi kurang ada penekanan. Jadi mungkin ada muncul asumsi yang berbeda seperti itu. Nah itu saja Bu Lulu terkait dengan feedback saya, di mana di alur cerita ini sudah oke, cuma di belakangnya itu rasa tanggung jawabnya itu lebih pendekanan ya, memberikan pertanyaan yang sekiranya itu benar-benar tajam dan berbobot. Gitu. Mungkin dari feedback ini mungkin ada yang ingin dikonfirmasi oleh Bu Lulu. Ya jadi saya
Saya berterima kasih sekali ya Bapak dengan adanya kesediaannya Pak Eko untuk mengobservasi saya. Jadi saya tahu Bapak lebih tahu. Oh ini saya kekurangannya di sini, di sini. Jadi dengan ini tentunya saya akan belajar lebih giat lagi dalam meningkatkan kompetensi saya, yang terutama dalam coaching ini Bapak. Terima kasih Bu Lulu. Kira-kira ini Bu Lulu, terkait dengan rencana tindak lanjut apa yang akan selanjutnya Bu Lulu akan lakukan terkait dengan refleksi kali ini? Yang saya akan melakukan perbaikan Bapak dengan ya sesering mungkin melakukan coaching Bapak ya. Jadi seperti itu. Jadi melatih yang jelas akan melatih tentang kekurangan saya dan ya tentunya tidak hanya itu saja, saya mungkin bisa mencari referensi lain tentang bagaimana coaching yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya itu Bu Lulu? Apakah ada referensi atau gimana? Ya saya cari referensi Bapak ya. Jadi ya saya melakukan coaching tersebut Bapak, melakukan sesering mungkin melakukan coaching, kemudian cari referensi baik itu dilihat. Kan sekarang banyak ya Bapak, kita bisa melalui referensi, mencari informasi seperti itu. Baik, oke. Saya rasa ini sudah cukup ya Bu Lulu ya. Mungkin sebelum saya tutup Bu Lulu ini mungkin ada pertanyaan terkait dengan coaching tadi. Kalau pertanyaan tidak ada Bapak, saya sudah saya terima kasih sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tentang letak kekurangan saya dari mana. Jadi itu menjadi feedback buat saya agar saya itu lebih meningkatkan lagi kompetensi yang istilahnya bisa dikatakan kurang yang pada diri saya seperti itu. Oke, terima kasih. Baiklah Bu Lulu, di sini saya tutup ya sesi diskusi kali ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat nilai tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berkarya ya Bu Lulu ya. Kita akan lagi diskusinya. Terima kasih. Ya Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.